Kali ini saya akan menjabarkan lebih rinci tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan beribu kota di Sampalu. Letaknya di Kepulauan Maluku bagian utara. Ketika Bandar Malaka menjadi ramai, permintaan rempah-rempah dari Maluku semakin besar. Bersamaan dengan itu, pengaruh Islam masuk ke Ternate. Islam mulai disebarkan ke kerajaan ini pada abad ke-14, masa kejayaan Kerajaan Demak. Beberapa pemuda Ternate telah belajar agama Islam kepada Sunan Giri. Salah satu pemuda tersebut adalah Sultan Zainal Abidin, Raja Ternate. Maluku merupakan daerah yang kaya rempah-rempah. Dengan kekayaan ini, menjadikan posisinya menjadi penting pada masa itu. Banyak pedagang dari Jawa, Aceh, Arab, dan Cina datang ke Ternate. Para pedagang pada umumnya membeli rempah-rempah dan menjual beras, madu, dan pakaian. Melalui jalan dagang ini, Islam berkembang ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Rempah yang dihasilkan Maluku terutama pala dan cengkih. Pala dan cengkih ini sangat dibutuhkan bangsa Eropa sebagai bahan ramuan, obat-obatan, dan penghangat badan. Persekutuan dagang di Maluku. Ramainya perdagangan rempah-rempah di Maluku mendorong timbulnya persekutuan-persekutuan dagang seperti berikut ini. Yang pertama, Uli 5, yang berarti Persekutuan 5. Anggotanya 5 pulau kecil di Kepulauan Maluku. Kelima pulau tersebut adalah Ternate sebagai ketuanya, Obi Bacan, Seram, dan Ambon sebagai anggotanya. Kedua, Uli Siwa, yang berarti Persekutuan 9. Anggotanya 9 pulau di Kepulauan Maluku. Ke-9 pulau tersebut adalah Pulau Makian, Halmahera, Mare, Moti, dan pulau-pulau kecil lain, sedangkan Tidore sebagai ketuanya. Kedua persekutuan ini akhirnya bersaing setelah kedatangan bangsa barat di Maluku. Portugis datang ke Maluku tahun 1512 dan bersekutu dengan Ternate. Sedangkan Spanyol datang ke Maluku tahun 1521 dan bersekutu dengan Tidore. Kedua kerajaan yang diperalat bangsa asing ini akhirnya bersaing dan bermusuhan. Portugis yang awal datang ke Maluku dan telah membangun benteng San Paulo merasa lebih kuat. Portugis berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate dan memonopoli perdagangan di Maluku. Tindakan yang demikian ini mendapat perlawanan dari Spanyol di Tidore. Rakyat Ternate sendiri juga mengadakan perlawanan dengan pimpinan Sultan Hairun pada tahun 1550 sampai 1570. Spanyol kalah dan menyingkir dari Maluku, sedangkan Sultan Hairun ditangkap Portugis. Setelah Sultan Hairun dipenjarakan, perdagangan Portugis dikuasai rakyat Maluku. Kemudian Sultan Hairun dikeluarkan dan diajak berunding. Tetapi keesokan harinya, Sultan Hairun dibunuh ketika berkunjung ke bentengnya. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku dan Sultan Ba'abullah, anak Sultan Hairun pada tahun 1570 sampai 1583 bersama rakyat Ternate mengadakan perlawanan besar-besaran terhadap Portugis. Dalam perlawanan ini ternyata mendapat dukungan Tidore, sehingga Ba'abullah berhasil mengepung benteng Portugis selama 5 tahun. Hal ini menyebabkan pasukan Portugis kekurangan bahan makanan dan menyerah kepada Sultan Ba'abullah. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Wilayahnya sampai ke daerah Filipina. Pembahasan saya hari ini semoga bermanfaat bagi Anda semua. Maaf bila ada kesalahan kata dan penyebutan kata yang kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.